Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raya Sahrul Ramadan dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hidrolisis garam. Yang pertama, pengertian hidrolisis garam. Hidrolisis adalah suatu reaksi penguraian dalam air, sedangkan hidrolisis garam adalah penguraian garam menjadi ion positif dan ion negatif yang terjadi di dalam air. Hidrolisis garam pada dasarnya merupakan reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Yang kedua, sifat-sifat garam. Sifat-sifat yang pertama, sifat garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Garam, asam kuat, dan basa kuat tidak terhidrolisis dengan air. Larutannya bersifat netral. pH-nya sama dengan 7. Contohnya, NaCl menjadi Na plus Cl-. 2. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Garam, asam lemah, dan basa kuat terhidrolisis dengan air sebagian atau parsial. Larutannya bersifat basa. pH-nya lebih dari 7. Contoh, NH4Cl menjadi NH4 plus Cl-. Yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Garam, asam lemah, dan basa lemah terhidrolisis dengan air sempurna, maka bergantung pada Ka dan Kb. Contoh, NH4Cn menjadi NH4 plus Cn-. Yang terakhir, garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Garam, asam kuat, dan basa lemah terhidrolisis dengan air sebagian atau parsial. Larutannya bersifat asam, pH-nya kurang dari 7. Contoh, CH3COOH menjadi CH3COO- plus H+. 3. Cara menentukan pH. Langkah pertama dalam perhitungan pH larutan garam adalah mengetahui konsentrasi H+ dan OH-, di mana ada 3 bentuk rumus yang dapat digunakan pada perhitungan H+ atau OH-. Penggunaan rumus H+ dan OH- disesuaikan dengan larutan asam atau basa pembentuk garam. Rumus konsentrasi H+ dan OH- pada hidrolisis meliputi 3 bentuk persamaan di bawah ini. Yang pertama, asam kuat dan basa lemah. H+ sama dengan akar KW kali G per KB. Basa kuat plus asam lemah. OH- sama dengan KW kali G per Ka. Asam lemah dan basa lemah sama dengan H+ sama dengan akar KW kali Ka per Kb. Dengan keterangan H+ konsentrasi H+, KW tetapan kesetimbangan air, Kb tetapan kesetimbangan basa, OH- konsentrasi OH-, Ka tetapan kesetimbangan asam. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah menggunakan rumus H+. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat menggunakan rumus OH-. Selain itu, ada satu lagi bentuk rumus H+ berbeda yang digunakan pada pembentukan garam dari asam lemah dan basa lemah. Setelah mendapatkan besar konsentrasi H+ dan OH-, langkah selanjutnya adalah menghitung pH. pH larutan garam atau pOH larutan, di mana harga pH secara umum dapat dihitung melalui persamaan. pH sama dengan min log H+, pOH sama dengan min log OH-, pH plus pOH sama dengan 14. Yang terakhir adalah contoh soal dan pembahasan. Contoh pertama, NaCN 0,01 molaritasnya. Konsentrasi asamnya 1 kali 10 pangkat min 10. Jawab, NaCN menjadi Na plus Cn-. OH- sama dengan Kw per Ka dikali G. Akar 1 kali 10 pangkat min 14 per 1 kali 10 pangkat min 10 dikali 1 kali 10 pangkat min 2. Yang hasilnya akar 10 pangkat min 6. Jika disederhanakan, hasilnya 1 kali 10 pangkat min 3. pOH sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3. pH sama dengan 14 min 3 sama dengan 11. Contoh yang kedua, tentukan pH dari NH4Cl yang memiliki 0,1 molaritas. Konsentrasi basa sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5.
Pembahasannya, H plus sama dengan akar KW kali G per KB. H plus sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14 per 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. H plus sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 10. Jika disederhanakan, H plus sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. pH sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Contoh yang ketiga, hitunglah pH larutan CH3COO NH4 yang memiliki 0,1 molaritas jika diketahui konsentrasi basa sama dengan 10 pangkat min 10 dan konsentrasi basa sama dengan 10 pangkat min 5. Pembahasannya, H plus sama dengan akar Ka dikali Kw per Kb. H plus sama dengan 10 pangkat min 10 dikali 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5. H plus sama dengan akar 10 pangkat min 19. pH sama dengan min log 10 akar min 9. pH sama dengan min log 10 pangkat min 19 dalam kurung akar 2. pH sama dengan 9,5. Contoh yang terakhir, tentukan pH dari 10 ml larutan NaCl 2M. Pembahasan, NaCl menjadi Na plus Cl min. pH sama dengan 7 atau garam tersebut bersifat netral karena tidak terhidrolisis karena garamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.